Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam sehat untuk kita semua ya. Nah, perkenalkan, nama saya Darmawati, dosen akuntansi di jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Medan. Hari ini kita akan belajar siklus akuntansi perusahaan jasa. Adik-adik ya, pasti banyak terlibat di dalam perusahaan jasa ini. Ya, mungkin adik-adik sering nge-laundry, ya kan? Ada perusahaan laundry, ya. Lalu ke salon, ya, atau ke tukang pangkas untuk yang laki-laki, atau juga bisa ya ke salon untuk yang laki-laki juga, nggak murni seluruhnya untuk wanita ya. Kemudian mungkin butuh travel seperti Gojek, Grab. Nah, itu semuanya adalah perusahaan jasa ya. Adik-adik sekalian ya, kita akan belajar bagaimana perusahaan jasa itu akan menyajikan laporan keuangannya. Di dalam menyajikan laporan keuangan, tentu mereka harus mengetahui siklus akuntansi perusahaan jasa. Mari kita tonton video yang berikut ini. Baiklah, kita akan masuk ke siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Jadi sama seperti perusahaan-perusahaan yang lain, perusahaan jasa juga harus membuat laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban yang pihak yang mengelola perusahaan terhadap pihak yang mendanai perusahaan. Nah, langkah yang pertama dalam siklus akuntansi perusahaan jasa adalah analyzing transaction and other event through use of business documentation. Nah, ada banyak jenis dokumentasi bisnis. Biasanya perusahaan menggunakan dokumen untuk berkomunikasi dan bertransaksi untuk mencapai kesepakatan umum. Di dalam dunia bisnis ini, dokumentasi penting karena perusahaan dapat melakukan strategi dan analisis berdasarkan data yang valid. Akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Meskipun tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat itu adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, memiliki bukti dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Contohnya, misalnya faktur pemberian atau kwitansi penerimaan dari hasil penagihan dan lain-lainnya. Langkah selanjutnya setelah transaksi dianalisis, kemudian kita masuk ke dalam proses penjurnalan atau journalizing. Nah, di sini kita akan membutuhkan namanya akun ya. Kita akan menganalisis akun mana yang bertambah, akun mana yang berkurang, kemudian berapa jumlahnya. Nah, jadi penjelasannya adalah setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat di dalam buku jurnal. Jurnal adalah media tempat mencatat transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu entitas secara kronologis. Langkah selanjutnya setelah journalizing adalah posting to ledger. Ini berarti memposting dari jurnal ke buku besar. Memposting bisa juga berarti memindah bukuan. Jadi kita pindahkan akun-akun yang ada di dalam jurnal ke buku besar. Nah, ketika kita bicara buku besar, ini asumsinya adalah controlling account. Sedangkan ketika kita berbicara controlling account, tentu ada subsidiary account atau buku tambahan atau buku pembantu ya. Nah, kita kembali lagi ya. Apa yang dimaksud dengan buku besar? Buku besar itu adalah kumpulan akun-akun yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi dalam jurnal dalam satu entitas perusahaan. Nah, bagaimana prosesnya? Pindahkanlah setiap akun dalam jurnal berdasarkan tanggal, nomor, dan nama akun serta jumlah
ke akun yang sama di dalam buku besar. Nah, ketika kita bicara buku besar, pindahkan ke controlling account dan pindahkan juga ke subsidiary account-nya. Dengan begitu, seluruh transaksi perusahaan pada jurnal akan masuk pada buku besar. Lalu, hitunglah saldo masing-masing akun pada buku besar untuk mengetahui total nilai akun. Contoh ya, berikut ini bisa diperhatikan. Adik-adik sekalian, kalau ya mulai dari jurnal, kemudian posting to ledger, itu dilakukan di dalam periode ya, atau during the period, dan ini seringkali juga disebut dengan fase pencatatan atau recording phase ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki summarizing phase, dimulai dari preparing trial balance unadjusted. Nah, trial balance atau neraca saldo itu adalah daftar yang berisi saldo dari setiap akun yang ada dalam buku besar, yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun perusahaan pada periode tertentu. Jadi, akun-akun yang bersaldo debit pindahkan ke trial balance dengan di lajur debit. Akun-akun yang bersaldo kredit juga dipindahkan atau disummarizingkan ke akun ke jumlah yang kredit ya, seperti contoh di bawah ini. Berikutnya kita akan masuk ke dalam tahap atau siklus berikutnya, yaitu penyusunan jurnal penyesuaian, preparing adjusting entry ya. Nah, jika pada akhir periode akuntansi ada transaksi yang belum dicatat atau ada akun yang belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya, atau ada transaksi yang salah dan itu diketahui persis di akhir periode akuntansi yang dimana transaksi yang salah itu dicatat, maka akan dicatat dalam jurnal penyesuaian. Jadi intinya, segala sesuatu yang belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari akun-akun tersebut, maka diadakan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini akan diposting ke akun dalam buku besar. Nah, biasanya di dalam perusahaan jasa terdapat beberapa akun yang memerlukan penyesuaian. Misalnya saja akun yang dicatat dengan metode dengan accrual ya, atau gaji yang misalnya gaji yang masih harus dibayar, atau beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, kemudian beban yang dibayar di muka atau pendapatan diterima di muka, kemudian penyesuaian untuk depresiasi aset tetap dan lain sebagainya. Nah, itu yang biasanya memerlukan penyesuaian. Neraca lajur ya. Nah, neraca lajur akan memberikan informasi neraca yang berlajur-lajur ya, sebab di sana itu di dalam kertas kerja itu atau neraca lajur itu akan berisi yang pertama adalah trial balance unadjusted atau neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian ada lajur untuk adjustment, ada lajur adjusted trial balance, kemudian ada lajur income statement, lalu ada lajur financial position statement. Nah, kemudian dari sana juga disiapkan yang namanya adjusted trial balance. Contoh adjusted trial balance itu tidak jauh berbeda dari
unadjusted trial balance. Nah, dari preparing adjusted trial balance dan juga dari worksheet sebetulnya bisa langsung disajikan yang namanya laporan keuangan, ya. Nah, laporan keuangan yang disajikan itu meliputi income statement, kemudian equity statement, financial position statement, dan cash flow statement. Baiklah, setelah disajikan financial statement, langkah yang berikutnya adalah preparing closing entry, journalizing, and posting. Ini juga masih dilakukan di ending of accounting period, atau masih sampai di sini masih dalam summarizing phase, ya. Jadi fase pengikhtisaran. Nah, contoh akun dari nominal itu yang ada di laba rugi itu adalah akun pendapatan, dan seluruh akun beban itu harus dinihilkan. Untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana aktivitas perusahaan yang nantinya dicerminkan dalam rugi atau laba perusahaan. Langkah yang berikutnya ini adalah langkah yang paling akhir, yaitu preparing post closing trial balance. Preparing post closing trial balance, atau dalam bahasa Indonesianya menyusun neraca saldo setelah penutupan. Jadi kalau seluruh akun nominal sudah dinolkan, maka yang memiliki saldo adalah akun-akun neraca atau akun-akun laporan posisi keuangan, atau ini juga disebut dengan real account. Itu meliputi akun yang berhubungan dengan aset, akun yang berhubungan dengan liabilitas, dan akun yang berhubungan dengan ekuitas. Menyusunnya masih sama ketika menyusun unadjusted trial balance, ya, menyusunnya masih sama, dan ini dilakukan at the end of accounting period, atau pada akhir dari periode akuntansi. Ini langkah yang paling terakhir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siklus akuntansi itu terdiri atau dimulai dari tahapan-tahapan berikut ini, yaitu analisis transaksi yang dikuatkan dengan adanya bukti atau dokumen transaksi itu. Setelah itu di jurnal atau journalizing, kemudian dari jurnal diposting ke buku besar, kemudian disajikan di dalam neraca saldo sebelum penyesuaian. Lalu tahap berikutnya ada penyesuaian. Dari penyesuaian ini langsung ke worksheet, dan penyesuaian ini nanti di jurnal dan diposting ke buku besar. Lalu hasilkan lagi adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian dari worksheet dan dari neraca saldo setelah penyesuaian disajikan laporan keuangan. Kemudian ditutup akun-akun nominal dengan membuat jurnal penutup. Kemudian dihasilkan neraca saldo setelah penutupan. Itu adalah tahap-tahapannya. Yang kalau dinyatakan bahwa accounting cycle itu terdiri dari 2 fase, yaitu fase pencatatan dan fase pengikhtisaran. Adik-adik, jangan lupa ya pembelajaran kita hari ini. Dan saya Darmawati dari keluarga Simanjuntak mohon diri kepada adik-adik untuk tetap sehat, kemudian tetap bahagia. Lalu nantikan video selanjutnya ya dari saya.